Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya muliakan, jemaah Masjid An-Nizam, dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan mulai membedah buku dari buku karangan Abdurrahman Dani dengan tema La Tay'as Shifa'uka Qarib. La Tay'as Shifa'uka Qarib. Pertama, buku ini tentunya tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala, juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kajian-kajian yang bisa kami sampaikan untuk dibukukan, dijadikan buku. Dan pertama kali request dari materi yang kami sampaikan untuk dibukukan adalah request dari seorang senior, Bapak Profesor Dr. Haji Rahmat Sugih, SPDK, SPDKM. Beliau termasuk guru besar kedokteran UI Ilmu Gizi, dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ahli Gizi se-Indonesia, dan beliau sampai sekarang masih aktif di kedokteran UI mengajarkan ilmu gizinya, dan usia beliau 83 tahun. Beliau rumahnya juga tidak jauh dari sini, di Cempaka Putih Barat 3. Dengan permintaan beliau ingin ikut menyumbangkan juga dari teori kedokteran modernnya, sedangkan materi yang kami kupas dari sisi kedokteran klasik, ya, sehat melalui makanan dan minuman yang sangat simpel. Kemudian tidak lupa dari peran juga ibunda kami, saudara kami, juga tidak lupa dari keluarga yang ikut mendukung dari tercapainya target untuk menulis buku ini. Walaupun insya Allah buku ini tetap akan bersambung pada buku berikutnya, insya Allah masih dalam proses penulisan, dan jangan lupa untuk didoakan dengan kemudahan. Nah, insya Allah buku La Tay'as Shifa'uka Qarib jilid kedua. Nah, dan kami ingin memaparkan teori ini dengan bahasa yang sangat simpel, bahasa sangat mudah, untuk kemudian mudah dipraktekkan oleh kaum muslimin, muslimat pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Karena ilmu semacam ini, ya, bisa menembus semua golongan, muslimnya atau bukan muslimnya. Ya, justru sebagai bahan dakwah bahwasanya bimbingan Nabi SAW sangatlah komplit. Ya, bimbingan Nabi SAW betul-betul sempurna. Tidak dibiarkan sesuatu tanpa untuk tidak dibahas. Dan kemudian latar belakang kenapa kami menulis buku ini dengan judul La Tay'as Shifa'uka Qarib. Buku ini kami buat judul La Tay'as Shifa'uka Qarib karena kami tulis di musim pandemi, ya, awal-awal musim pandemi, dan berhasil kemudian dicetak pada Januari tahun lalu. Tujuan dari judul ini, ketika kami lihat kenyataan kaum muslimin banyak yang mengalami kepanikan berlebihan, banyak yang mengalami keputusasaan, ya, dan keputusasaan imma dari sisi dunia mereka, dari pendapatan mereka per bulan, atau keputusasaan ketika sudah kena COVID, mereka sudah meyakini bahwa mereka akan segera pergi dari muka bumi ini. Nah, maka saat itu kami tulis buku ini, ya, ingin kami bangun mindset kaum muslimin agar apa? Meng-up yang namanya tawakal, meng-up yang namanya iman. Kita punya Allah, kita di musim pandemi punya Allah, ya. Jangan jadi seperti orang yang nggak punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan La Tay'as Shifa'uka Qarib kami buat La Tay'as, judul dari bagian yang pertama artinya apa?
janganlah Anda putus asa. Ya, janganlah Anda putus asa. Dalam hal ibadah, Allah ciptakan, Allah jadikan untuk kita ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa cinta. Dan semua ini jangan sampai berlebihan salah satu rasa ini. Kalau kelebihan rasa takutnya, nggak punya rasa harap, ya, kelebihan di musim pandemi takut mati, nggak punya harapan bahwasanya kita akan diberi kesehatan dan kehidupan yang lebih panjang, dipenuhi dengan ibadah, rasa takut berlebihan, maka saat itu ketika rasa harap nggak punya, seperti burung yang punya satu sayap, hanya sebelah kanan sayapnya terbang, sebelah kiri nggak ada sayapnya atau sakit sayapnya, jadi dia akan jatuh. Sebenarnya rasa harap terlalu besar, tapi nggak punya rasa takut, sehingga nggak mengambil sebab biar dia tetap sehat, nggak kena wabah seperti apa, biar dia yang sudah kena wabah biar sembuh seperti apa. Dia nggak punya. Akhirnya apa? Ketakutan terus. Ya, terlalu harapan terus apa? Pede dengan dirinya, padahal dirinya sifat tubuhnya dingin lembab, potensi kena wabah. Ya, akhirnya apa? Bisa jadi dia kena betulan. Ya, makanya semua ada rasa harap, rasa takut lengkapin. Kita di tengah-tengah. Gak boleh ekstrem salah satu sisi. Nah, baik, la tayas, jangan putus asa. Kenapa? Karena putus asa adalah sifat ciri khas orang-orang Yahudi. Mereka seperti tidak punya Allah. Jangan punya Allah, Allah dianggap sama mereka yaitu sama dengan makhluk. Bahkan mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan Allahu fakir. Allah itu fakir. Coba. Kalau orang Yahudi, Allah diturunkan derajatnya seperti makhluk. Kalau orang Nasrani, makhluk disamakan sama Allah. Sama-sama kesyirikan. Tapi Yahudi lebih parah daripada Nasrani. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri petunjuk padanya. Ghairil maghdub, selain jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai Allah? Yahudi. Yang dimurkai Allah Yahudi. Kenapa mereka? Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Waladhdallin, dan ya Allah beri kami petunjuk jangan seperti ad-dhalin. Siapa ad-dhalin? Nasrani, yang mereka beramal tanpa ilmu. Adapun orang Islam di tengah, berilmu dan beramal. Jangan sampai kita beramal ibadah tapi nggak ada dalilnya, beramal ibadah tapi nggak ada ilmunya. Berarti seperti orang Nasrani ya. Sebaliknya punya ilmu tapi nggak beramal, seperti Yahudi. Tapi orang Muslim berilmu dan kemudian beramal. Ini la ta'ashifa kakarib. Jangan putus asa, kesembuhan Anda sudah dekat. Shifa'uka qarib, kesembuhan Anda sudah dekat. Ini yang berikutnya. La ta'as, jangan putus asa, shifa'uka, kesembuhan Anda qarib, sudah dekat. Judul ini yang berikutnya kami ambil dari ucapan Abu Atahiyah, seorang penyair. Ya, yang dia mengatakan ala kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Ketahuilah segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Juga Abdullah bin Mas'ud juga sudah mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Fa yaumul qiyamah qarib. Hari kiamat juga dekat. Makanya Nabi bersabda, bu'ithu baini wa baina as-sa'ah kaha'atain. Aku diutus, antara diriku diutus dan hari kiamat jaraknya itu seperti ini. Berarti dekat. Nah, berarti dekat. Tanda pertama kali, tanda kiamat kecil pertama kali yang muncul apa? Tanda kiamat kecil ada kiamat sughra sama kubro. Alamatnya. Kenapa? Tsunami. Ada yang lainnya? Diutusnya Nabi Muhammad itu adalah awal tanda hari kiamat kecil. Karena Nabi sudah bersabda, bu'ithu baini wa baina as-sa'ah kaha'atain. Aku diutus, antara diriku diutus sampai hari kiamat jaraknya seperti ini. Berarti awal mula munculnya tanda hari kiamat kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
Kami ucapkan syukur juga terima kasih kami kepada sekali lagi dari Bapak Profesor Rahmat Suge SPDK SPDM, juga keluarga kami, juga kaum muslimin muslimat yang waktu itu memberi support kami untuk segera membukukan materi yang kami sampaikan. Ya, sebagaimana Nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Bukanlah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka itu ucapan terima kasih kami, syukuran kami kepada mereka. Semoga Allah balas kepada mereka semua. Anda masih pada kata pengantar yang ke-6. Anda lihat Romawi 6. Ya, dan judul ini sekali lagi merupakan harapan untuk kaum muslimin, membangkitkan, tawakal dan amalan hati. Ya, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, basyiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tu'assiru, taisiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi apa? Permudahlah urusan manusia dan jangan dipersulit. Berilah manusia kabar gembira, jangan manusia ditakut-takutin. Ini bimbingan Nabi bukan? Bimbingan Nabi. Jadi ibu-ibu kalau ada orang minta bantuan jangan dipersulit. Kalau ada orang di rumah sakit, ada orang sakit, jangan dipersulit dengan administrasi dan segala sesuatu yang berbelit-belit. Ya, ketika ada orang ngurusi akte kelahiran, ya pernikahan, ngurusi paspor, ngurusi apapun, permudah urusan mereka, jangan bersusah. Barang siapa memudahkan urusan kaum muslimin, Allah akan mudahkan urusan kita di yaumul qiyamah. Sebaliknya mereka yang mempersulit, Allah akan persulit. Termasuk musim pandemi, jangan disusahin. Sudah ekonomi dalam keadaan mereka terhimpit, masih nanti dipaksa ini, dipaksa itu bukan bimbingan Nabi. Subhanallah, di musim pandemi sampai ada ambulan keliling, gak ada orangnya, gak ada jenazahnya, gak ada orang sakit, sirine doang yang bunyi. Ini namanya nakut-nakutin. Di alun-alun dipasang peti mati, ada pocongannya. Kalau keluar gak pakai masker, Anda akan jadi seperti dia. Ini gak boleh semua. Di media maya ditakut-takutin, gak boleh, bukan bimbingan Nabi. Ya, kasih kabar gembira, jangan ditakut-takutin. Justru ketika kita menakut-nakuti kaum muslimin, iman mereka tambah down, kemudian imun mereka juga ikut down. Ketika ada orang nakut-nakuti saudaranya, media maya, dunia nyata, maka saat itu dia ikut mencelakakan saudaranya ke dalam kebinasaan di musim pandemi. Ya, sudah stres, ya, sudah ditakut-takutin. Ya, subhanallah. Ya, makanya kita kaum muslimin dulu kita lihat kita ada dari orang yang mana ini. Ya. Nah, ini bimbingan Nabi. Juga sahabat berkata, nah Nabi SAW ayarwi al-akhah. Nabi SAW melarang untuk seseorang menakut-nakuti saudaranya, tak boleh. Di balik pintu jadi pocongan misalkan. Nakut-nakutin suaminya ibu-ibu. Nah, kalau suaminya punya jantung kan sudah nggak punya suami nanti. Nah, nakut-nakuti anaknya, ini tarbiyah kepada anak untuk nakut-nakuti anaknya, nakut-nakuti temannya, tak boleh. Bukan tarbiyah yang baik. Makanya contoh semua lini kehidupan apa yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya halaman Romawi ke-7 Anda lihat. Di situ ada disebutkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk Anda semua agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini ayat ini rata-rata kaum muslimin muslimat sudah pasti hafal. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Muflih, dalam ayat ini terkandung juga termasuk dalam konteks ayat ini itu ilmu tentang ilmu pengobatan tibbun nabawi. Tibbun nabawi diambil dari dua suku kata, at-tibb dan an-nabawi. At-tibb dan
An-Nabawi. Ya, ini Tibbun Nabawi. Ibu ini soalnya pegang buku itu sambil nanti belajar Tibbun Nabawi. Ya, Tibbun Nabawi diambil dari dua kata, Tibb An-Nabawi. Ya, Tibb artinya apa? Ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan. Nabawi diambil dari kata Nabi. Ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada ya, yaitu apa? Nisbat. Yaitu apa? Ilmu pengobatan. Artinya yaitu apa? Ilmu pengobatan yang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang benar-benar. Yaitu ilmu pengobatan yang benar-benar dari Nabi. Yang benar-benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, tidak boleh sembarangan kita mengatakan ini Tibbun Nabawi kalau nggak ada dalilnya. Misalkan refleksi adalah Tibbun Nabawi, nggak boleh, karena nggak ada dalilnya. Nabi nggak belajar refleksi, Nabi nggak nyuruh orang manusia berobat refleksi. Tusuk jarum adalah Tibbun Nabawi, nggak boleh, karena tusuk jarum bukan dari Nabi. Ya, juga Nabi tidak menyampaikan para sahabatnya untuk berobat tusuk jarum misalkan. Nah ini untuk mengatakan Tibbun Nabawi tentunya butuh dalil yang sahih. Makanya Nabi SAW bersabda dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ila an-nar." Barang siapa yang berdusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat kembali dia adalah neraka. Untuk melariskan terapi kliniknya, refleksinya, nyebutnya Tibbun Nabawi. Ini nggak boleh. Nah, demi melariskan bisnisnya dia nggak boleh. Nah, masuk ancaman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ilmu Tibbun Nabawi berarti masuk dalam konteks ayat ini apa enggak tadi? Masuk kan ya? Masuk dalam konteks. Berarti belajar Tibbun Nabawi termasuk belajar ilmu syar'i apa enggak? Termasuk. Berarti dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Juga masuk dalam konteks hadis. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dalam hidupnya itu mencari ilmu agama bukan ilmu dunia, ya, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga, ya. Termasuk Tibbun Nabawi, coba contoh ini saja. Nabi mengajarkan kalau ada orang nyeri pinggang bukan HNP ya, bukan pada tulang vertebrae, tulang punggung, tapi pada pinggul, pinggang, pinggul, ya, dan paha. Itu bahasa medisnya ischialgia. Bahasa Nabi adalah irqun nasa. Nabi yang menyebutkan irqun nasa. Dan rata-rata sakit nyeri pinggang ini disebabkan karena apa? Ada ibu-ibu yang sering berdiri kerjaannya, atau bapak sering berdiri, atau duduk lama, atau melempar jala bagi para nelayan satu arah, atau main bulu tangkis satu arah, atau main golf satu arah. Atau ada kadang bidan atau perawat salah posisi nyuntik, ya. Atau ada yang habis jatuh, ya. Alhasil terjadi seperti ini, namanya ischialgia, yaitu terjepitnya saraf di antara permisi bokong paha. Itu saraf terjepit di antara otot, bukan terjepit seperti pada tulang belakang. Lain kasus. Nabi menyebutkan apa? Resepnya. Orang yang kena ischialgia yang saking parahnya, ada yang sampai kalau nginjek tanah kayak nginjek api, karena saraf terjepit. Ada yang kakinya sampai mengecil. Kenapa? Karena saraf sama mudah nggak lancar di situ. Kemudian ada yang subhanallah semalaman sampai 3 malam bermalam-malam tidur teriak terus nggak nahan sakitnya. Ada yang subhanallah jalannya pincang, digeret kakinya, diseret gitu. Ada yang subhanallah dibawa ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, subhanallah
dengan kondisi dia seperti ini, kalau seandainya itu bapak-bapak, berarti dia nggak bisa ke masjid, saking sakitnya. Sholat nggak khusyuk, ya. Kemudian harusnya ikut kajian, nggak bisa ikut kajian. Harusnya mencari nafkah, yang hukum mencari nafkah wajib, dia nggak bisa mencari nafkah, ya. Dia nggak bisa. Dan ibu-ibu tahu ilmunya, sehingga ibu-ibu mewasiatkan apa yang ibu dapat dari hadis, dari kajian ini, ibu sampaikan. Ibu-ibu dapat pahala nggak? Pahala jariah apa bukan saat dia sudah sembuh? Kemudian orang yang sembuh ini menyampaikan kemana-mana, jariah bukan? Subhanallah. Ya, jangan pikir pelajaran seperti ini nggak menambah iman, nggak bisa mengantarkan ke surga. Ya, ada hadisnya. Nabi mengatakan apa? Hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah dengan yang sangat sahih, disahihkan Syalbani rahimahullah dan Syekh Muhammad rahimahullah. Kata Nabi SAW apa? Ilaju irqin nasa ilyatul kibsh. Ya, yudhab wa yujza thalatha wa yushrab ala riq. Ini satu-satunya hadis yang Nabi menyebutkan obatnya, seperti apa cara mengolahnya, kapan dikonsumsinya, dosisnya berapa. Nabi menyebutkan hadis paling lengkap dalam hadis ini. Apa kata Nabi? Obatnya isialgia, nyeri pinggang, adalah ekor kambing. Coba, siapa orang, kalau Nabi nggak nyampaikan, siapa mau mikir ekor kambing bisa sampai ke sini? Ya, orang Islam baru pada tahu ekor kambing, padahal di Jerman ekor kambing harganya udah selangit. Nah, ekor kambing ini, ya, cara Nabi mengolah pertama apa? Obatnya orang isialgia, ekor nasa, adalah ekor kambing. Satu disebutkan namanya ekor kambing. Kambingnya namanya apa? Kibish. Kibish berarti kambing gibas, domba. Kemudian dari ekor tersebut tentunya kulitnya dibuang. Yujza thalatha, dibagi menjadi 3 dosis. Yudhab, dan kemudian dimasak. Dimasak, yudhab itu dimasak. Bisa dimasak dengan cara diletakkan di pemanggang tanpa minyak karena sudah ada lemaknya. Lemaknya itu sebagai obat. Dia meleleh dan matang di situ, langsung dimakan bisa. Atau dibikin kuah. Yudhab, ya, berarti apa? 1 ekor, kemudian disebutkan apa? Yujza thalatha, dibagi menjadi 3. Likulli yawm juz'. Setiap 1 bagian untuk 1 hari. Berarti 1 bagian 1 hari. 1 ekor berarti untuk berapa hari? 1 ekor untuk 3 hari. Dan sekarang hitungannya ekor kambing murah meriah, murah banget. Ya. Kemudian setelah itu, ya, jadi 2 bagian masukkan di kulkas freezer misalnya. Yang 1 bagian dimasak hari ini. Yang bagian kedua untuk besoknya. Nah, wa yushrab 'ala riq, dan dikonsumsi ketika perut kosong. Kenapa ketika perut kosong? Karena ketika perut kosong, penyerapan herbal yang kita konsumsi biar terserap 90-100%. Tapi kalau Anda sudah terlanjur makan, sudah ada nasi, Masya Allah, ada santan, Masya Allah, ada, semuanya masuk di perut, ya. Kemudian konsumsi herbal atau obat-obatan, maka apa? Herbal tadi tidaklah memberikan manfaat kecuali hanya sekian persen. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan makanan. Ya. Makanya kalau kita lihat obat itu, obat nih asalnya untuk kasus penyakit panas kasih dingin, dingin kasih panas, ya, sebagaimana pertemuan sebelumnya. Tapi kalau kita sudah masuk makan makanan, sudah dicampur aduk di perut kita, kita konsumsi herbal setelahnya, berarti herbal ini mau sifatnya panas mau dingin gak akan berdampak kepada tubuh. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan makanan di perut kita. Coba. Makanya dikonsumsi ketika perut kosong. Antara konsumsi herbal sama makan kasih jarak, ya, semisal setengah jam, 1 jam sebelum makan. Yang jelas ketika perut kosong, kenapa? Biar penyerapan lebih sempurna, itu yang diinginkan. Nah, ini contoh bahwasanya belajar Tibbun Nabawi itu ternyata juga jadi salah satu jalan menuju jalan-jalan surga. Begitu pula coba contoh datang dari Nabi SAW, sebagian disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi, sebagian sanad yang sahih, sebagian sanad yang tidak sahih. Ya, dalam riwayat disebutkan ada sekitar 3-9 orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan ada hampir sekitar 40 orang Yahudi datang kepada Nabi, tanya, "Ya Muhammad,
kabarkan kepada kami tentang sperma laki-laki dan ovumnya wanita. Nabi jawab, dan jawaban Nabi tentunya bukan dari akalnya Nabi. Ya, jawaban Nabi ini adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan itu bukan dari hawa nafsu. Yang diucapkan Nabi tadi apa? Adalah merupakan wahyu. Nabi menjawab, jawaban apa? Ma'ur rajuli abyad ghalid. Air spermanya laki-laki itu putih dan kental. Ini Nabi menyebutkan. Berarti kalau ada sperma permisi, warnanya nggak putih, berarti nggak sehat. Kalau ada sperma encer, berarti nggak sehat. Nah, ini Nabi yang jelasin. Nggak malu, Allah dan Rasulnya nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Kemudian juga Nabi menyebutkan adapun sel ovumnya wanita, ya maninya wanita itu apa? Safra raqiqah. Warnanya kekuningan dan dia encer. Ya, kekuningan dan encer. Dalam riwayat disebutkan agak kemerahan. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dari sperma laki-laki inilah minha al-idham wal asab. Dari sperma laki-laki nanti akan menjadi cikal bakal apa? Tulang dan saraf. Dan saraf itu termasuk alat gerak aktif yang nempel pada tulang, pada otot-otot yang menggerakkan organ, makanya disebut alat gerak aktif. Dan tulang. Nggak heran kalau orang laki-laki ditakdirkan sebagai apa? Tulang punggung keluarga. Karena dari sperma aja sudah jadi cikal bakal. Dan dari maninya wanita akan menjadi apa? Al-la'n wad-dam. Akan menjadi daging dan darah. Coba. Dari maninya wanita akan jadi daging dan darah. Gak heran kalau ibu bilang kalau bertengkar sama suaminya, ini anakku adalah darah dagingku. Kemudian apa kata orang Yahudi? Asyhadu annaka Rasulullah. Ya, saya asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi ya bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Hakada qala man kana min qablik, dalam riwayat. Demikianlah para nabi sebelum kamu juga mengucapkan seperti demikian. Sampai akhirnya orang Yahudi masuk Islam. Makanya kita belajar seperti ini ternyata jadi media dakwah. Non-muslim bisa masuk Islam. Dakwah kita nggak seperti orang-orang non-muslim. Non-muslim dakwahnya mesti yang dikedepankan adalah uang, harta. Dan kaum muslimin yang imannya lemah, apa yang terjadi? Wa yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan sedikit dari dunia. Disuruh puasa, ada tawaran kerja. Pabrik kami siap menerima pegawai, tapi syaratnya nggak boleh puasa selama bulan Ramadan 30 hari. Ya, karena gaji 10 juta per bulan, udah dia korbankan puasanya kerja di sana. Nah, ini ya cobaan kaum muslimin di zaman sekarang adalah saldo. Nah, gara-gara saldo langsung pindah agama. Kenapa? Karena sedikitnya iman. Ya, tapi kita enggak, kita dakwah. Ya, bukan harta senjata utama kita. Kita dakwah, senjata kita adalah akhlak. Ya, obati muslim atau non muslim dengan akhlak Anda, dengan cara Anda menyampaikan cara pengobatan timbun nabawi. Ya, dengan cara Anda berbicara, akhlak mulia Anda, dan akhlak dakwah bil akhlak terkadang lebih manjur daripada banyak ucapan atau dengan berdebat dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan rahimahullah jami'an. Kemudian lihat pada Romawi yang ke-8, Nabi SAW telah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi Anda, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat nanti, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, ada contoh. Ya. Urusan agama itu perlu kita contoh Nabi. Bagaimana Nabi beribadah, kita harus contoh Nabi.
Ya, jangan sampai kita beribadah yang nggak diajarkan Nabi. Contoh Nabi. Ya. Kemudian yang berikutnya, bukan hanya agama, ternyata urusan dunianya Nabi pun itu juga jadi suri tauladan. Urusan Nabi dari dunia. Contoh, dunia masalah makan minum. Nabi mengajarkan kita kalau makan pakai berapa jari? 3 jari. Ya, bukan 3 jari pakai sendok, bukan. Ya, 3 jari tapi pegang sendok, pegang. Saya 3 jari tapi untuk megang sendok, bukan. Tapi 3 jari langsung makan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau nggak bisa 3 jari ini, bisa dibantu jari yang berikutnya. Jari apa namanya? Jari manis ya. Nah, kenapa dinamakan jari manis? Ini sababah, ibu jari. Kemudian ini ibham, ibu jari. Ini sababah. Dinamakan sababah karena sering nuding ini. Ya. Sering kalau orang mencela mesti gini, makanya bahasa Arabnya mencela itu sab. Ya. Sabba yasubbu. Makanya mencela gini, makanya dinamakan sababah. Kemudian wusta, ini tengah. Kemudian ini apa? Ini kemudian binsir. Kalau bahasa Arabnya binsir, jari manis. Kenapa dinamakan jari manis? Saya ingin tahu filosofinya apa? Kemudian ini jari kelingking. Kenapa dinamakan jari kelingking? Karena kecil. Kalau bahasa Arabnya namanya khinsir. Baik. Kalau nggak bisa 3 jari, maka jari manis bisa dipakai. Ya. Coba ini Nabi ngajarin kita urusan makan. Ya, urusan makan juga kita contoh Nabi. Apalagi kalau Nabi menyebutkan di antara ini menunjukkan sunnahnya kita lakukan. Dunia jadi urusan agama. Nah, makan 3 jari ini menunjukkan apa? Bilangan 3 itu bilangan tengah-tengah antara 5 dan 1. Ya. Makanya Nabi SAW kalau ngajarin makan, nggak makan pakai 5 jari. Seperti kebiasaan orang tamak dan rakus. Kalau makan nasi gini. Ini orang Arab banyak, kenapa? Nggak bisa mempraktekkan 3 jari. Sampai detik ini mereka masih banyak. Orang Indonesia makan 3 jari sudah biasa. Ya, tapi orang Arab masih susah, ini orang Arab, ya. Jadi mereka harus pakai 5 jari gini. 5 jari ini menyebabkan makanan berjubel di mulut. Dan menyebabkan apa? Lambung terlalu berat, berdesakan makanan. Jadi termasuk ekstrem kanan. Yang sebaliknya ada yang ekstrem kiri. Kalau makan pakai 1 jari, pakai 2 jari, ini ekstrem kiri. Mereka termasuk orang-orang yang menghina makanan, ngentengin makanan dan kebiasaan para raja dan orang sombong. Sedangkan makan pakai 1 jari, 2 jari menyebabkan apa? Mulut nggak puas, lambung nggak puas. Makanya yang paling pas sedang-sedang 3 jari. Nah, syukur masih makan pakai 3 jari. Kalau makan nggak pakai jari sama sekali gimana? Nah, ima yang nyuapin jin, ya, ima dia disuapin orang masalahnya. Nah, makanya lakukan sunnah sebelum kita nggak bisa melakukan sunnah. Ya, lakukan amalan saleh. Ya, ketika masa mampu kita sebelum kita nggak mampu. Ya, berlomba-lomba. Ya, ibu-ibu semangat kajian, keliling kajian di mana-mana, keliling dakwah di mana-mana sebelum Dajjal keliling. Ya, tebar kebaikan sebelum Dajjal keliling menebar keburukan. Dajjal itu keliling seperti apa? Mendung yang membawa air hujan, awan, mengelilingi bumi begitu cepat, merusak muka bumi. Maka sebelum datang Dajjal, Anda perbaiki muka bumi yang sudah rusak nih. Ya, orang yang masya Allah, generasi muda sekarang, anak kecil sekarang, subhanallah, ya sebetulnya jauh dari agama. Gak kebayang dunia setelah ini seperti apa. Generasi gadget akan terwujud menjadi generasi dunia nyata. Hayalan-hayalan di HP akan muncul dunia nyata. Yang tadinya generasi muda kita melihat subhanallah, permisi, film-film porno, nanti ngerinya pornonya dunia nyata. Alhamdulillah. Kalau orang tua nggak berdakwah, ya, kalau kita nggak sibuk menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, apa kata Abu Bakar dari Nabi SAW? Ya, ma min qaumin yaf'alu al-ma'asi wa yastati'una yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku ayya ummahumullahu minhu bil-iqab. Kalau ada satu kaum, katakan kita kaum, melihat orang lain berbuat maksiat, tapi kita diam aja. Kita nggak nasihatin ini perbuatan maksiat,
kamu harus takut sama Allah, wahai anakku. Ya, kita diam coba. Wahai tetanggaku, wahai saudaraku, jangan maksiat, takut sama Allah kalau Allah marah. Lah kalau kita diam, apa kata Rasulullah? Padahal kita mampu untuk merubah maksiat, tapi kita diam. Kecuali tidak akan kecuali pasti Allah akan siksa mereka dengan balasan dari Allah yang mereka itu apa? Disiksa dalam keadaan nggak sangka-sangka, diratakan sama Allah. Gara-gara apa? Kita meninggalkan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di mana ibu bisa bicara kebaikan, sampaikan. Ketika bisa melarang kemaksiatan, sampaikan. Ya. Kalau enggak apa? Allah akan ratakan umat ini. Allah akan datangkan musibah dalam keadaan Allah nggak pilih-pilih. Laki, perempuan, anak kecil, orang tua, muslimnya, kafirnya, maksiatnya, taatnya, diratain sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pilih-pilih. Nah, makanya itu penting amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, ini lihatlah Rasulullah Masya Allah makannya pakai 3 jari. Rasulullah kalau minum sambil duduk, makan sambil duduk. Ini semua ada hikmahnya semua. Kan kita bahas di waktunya. Kemudian bagaimana tidurnya Rasulullah? Kenapa miring kanan? Kenapa nggak telentang? Kenapa nggak tengkurap? Kenapa kakinya nggak di atas, kepalanya di bawah? Ya, kenapa nggak? Ya, kenapa miring kanan? Subhanallah, ajib. Miring kanan ternyata jantung kita sebelah kiri. Kalau miring kiri, jantung kita tertekan sama paru-paru, sehingga tidurnya akan menjadi tidur yang sangat lelap. Umat Islam jangan terlelap dengan tidur. Ada waktunya sholat malam. Biar cepat bangun, tidur miring kanan, sehingga jantung nggak tertimpa beratnya paru-paru. Kenapa tidur miring kanan? Ternyata pernafasan lebih nyaman daripada tidur telentang. Kalau ala kedokteran sekarang, tidur yang dianjurkan bantal di bawah leher, bukan di kepala. Kemudian telentang. Bimbingan Nabi bukan miring kanan, ternyata nafas lebih lancar. Ternyata ketika miring kanan, tulang punggung betul-betul lurus. Lain kalau tidur terlentang, pakai spring bed lagi, mana yang paling berat, paling bawah, jatuh ke bawah, kira-kira organ mana? Bagian pantat, bokong kan, permisi. Akhirnya apa? Tulang punggung nggak rata, bengkok-bengkok sesuai dengan apa? Berat badan. Coba hikmahnya coba. Semua kalau kita lihat, ya Allah, bimbingan Nabi itu lengkap. Makanya contoh Nabi mau urusan dunia, lebih-lebih urusan agama. Contoh Nabi SAW. Ya, kebiasaan Nabi setelah sholat isya nggak banyak ngomong, nggak banyak ngobrol, tidur di awal malam, nggak kuliner, nggak olahraga, nggak ada badminton, nggak ada olahraga di malam hari. Nah, kita contoh, walaupun sebagainya ini bukan makruh, tapi apa? Kalau ingin sempurna, contoh Nabi. Ya, disebutkan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kana Nabi SAW yakrahu an-nawm qabla al-isya wal kalam ba'da al-isya. Nabi itu membenci apa? Membenci orang yang tidur sebelum sholat isya dan banyak ngobrol setelah sholat isya. Ini contoh Nabi. Ini Masya Allah kebiasaan Nabi. Kecuali di bulan Ramadan, Nabi menghidupkan malam-malam Ramadan, pengecualian. Wah, dengan demikian lifestyle yang benar, dari pola makan, pola istirahat, olahraga pilihannya seperti apa, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana pakaian pilihan Nabi SAW. Ajib, akan kita dapati apa? Sehat al-afiyah. Nah, coba sekarang lifestyle orang sekarang habis sholat isya, begadang, ngopi, ngobrol, me time, lihat IG, Facebook sampai jam 12 malam. Ya, lihat Facebook suami istri, harusnya suami istri lihat-lihatan. Ya, gara-gara ada HP, semua pegang HP sendiri. Nah, sudah istirahat, diambil waktunya banyak untuk apa? Sesuatu nggak manfaat. Syukur nggak manfaat. Kalau isinya maksiat, dicatat dosa. Makanya contoh semua apa? Lini kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lihat pada yaitu muqaddimah kata pengantar halaman yang ke-9. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha lam yanzil da'an illa wa anzalahu shifa'an, alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Ini Bu, hadis ini kalau kita bikin buku tersendiri bisa jadi buku sendirian. Satu hadis ini. Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan
Yakin nggak Bu? Yakin nggak? Kalau ada yang bilang HIV nggak ada obatnya, gimana Bu? Hepatitis B nggak ada obatnya, gimana Bu? Bagaimana dengan hadis ini? Berarti HIV ada obatnya kan? Ada. Itu kita harus yakini. Gak ada ceritanya obat yang gak ada obatnya. Penyakit gak ada obatnya, gak ada. Pasti ada obatnya. Subhanallah teman-teman kami menerapi orang HIV, ya hanya dibuang darahnya sampai HIV-nya negatif. Coba. Hanya dibuang darah. Kenapa? Darah barulah, leukosit yang sama darah baru itulah yang menjadi obat untuk membunuh virus tersebut. Coba. Nah, ini sudah teruji coba. Nah, begitu pula kami pernah dapati ada yang kena HIV, subhanallah mukanya hitam. Dibuang darahnya baru 2 kali, mukanya langsung cerah. Makanya Nabi SAW bersabda, La tukrihu mardakum bita'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yaskihim. Hadis ini riwayat Tirmidzi, ada yang melemahkan seperti Imam An-Nawawi dan Syekh Muqbil, ada yang mensahihkan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau kami lihat hadis ini seperti kenyataan terjadi. Kalau ada orang sakit, jangan dipaksa makan. Ini bimbingan Nabi. Maka kalau ada anak, putra putri Anda sakit, suami Anda sakit, ya, istri sakit, famili sakit, jangan dipaksain makan. Karena Allah lah yang memberi makan. Coba. Ini kita harus yakin sama hadis Nabi. Bagaimana cara Allah memberi makan? Ternyata disebutkan oleh para ulama, caranya dengan kita gak makan, gak banyak makan, ternyata Allah naikkan leukosit dalam darah kita. Itulah makanan yang Allah berikan untuk membunuh virus, bakteri ataupun jamur patogen. Coba. Ajib. Makanya kalau orang sakit, lidahnya pahit. Pahit menunjukkan apa? Livernya sudah lemah. Kenapa lemah? Karena kebanyakan makanan. Semakin kita banyak makan, bukan tambah sehat, tambah sakit. Semakin kita banyak minum, bukan tambah sehat, tambah sakit. Tuh. Udah dari mana? Ada hadisnya lagi. Nah, kemudian ketika orang sakit, nafsu makan hilang. Kenapa? Karena itu mekanisme dari Allah. Dibikin hilang. Kenapa? Biar gak ada makanan lagi yang dipaksa masuk ke dalam mulutnya. Kenapa? Biar yang sudah ada di dalam tubuhnya dibersihin dulu sama ginjal, liver, dikeluarkan lewat keringat, permisi, BAK, BAB, muntah, dikeluarin. Untuk apa? Dibersihkan sesuatu yang numpuk dalam tubuh ini. Karena faktanya apa yang masuk dalam mulut kita lebih banyak daripada apa yang kita keluarin. Saat itu akan numpuk dan ada saatnya kalau makan berlebihan akan menjadi apa? Liver lemah, nafsu makan hilang, dan berikutnya tubuh demam. Dan tubuh demam juga reaksi dari apa? Alami tubuh ini. Dengan apa? Dengan tubuh demam, kelembapan dalam tubuh kita karena makanan kita dipanaskan dan dibakar. Makanya ketika orang sembuh dari sakit pertama kali, gejala yang muncul apa? Nafsu makan meningkat drastis. Kenapa? Tubuh sudah siap dimasukin lagi makanan. Coba Allah jadikan semua ini. Subhanallah. Jangankan manusia, kucing, burung merpati, ayam, anjing, ular sama. Kalau sakit dikasihkan hidangan kayak apapun, mereka nggak akan mau makan. Walaupun itu hidangan termahal dan kesukaan mereka, nggak akan mau makan. Kenapa? Allah juga jadikan bagi mereka apa? Mekanisme bagaimana ketika mereka sakit. Coba. Nah, ular kalau sakit nggak mau makan. Tapi apa yang dilakukan ular? Dia gigit ekornya, ya, menahan rasa laparnya, ya, dan mengambil nutrisi dari ekornya sendiri. Subhanallah. Wah, ini rahmanullah jami'an. Coba tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh apa? Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Kata Ibnu Katsir ahli tafsir juga Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan ahsanul qamah wa ahsanus surah. Di sini menunjukkan apa? Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Coba aja. Ya. Bagaimana Allah ciptakan lambung? Kenapa lambung dari atas turun ke bawah?
nengok lagi ke kanan, kemudian agak seperti cembung dikit, agak melengkung dikit ke atas dikit, baru ke arah liver. Kenapa demikian? Ada tujuannya ternyata, subhanallah. Ya, agar makanan turun dulu ke bawah, kemudian nggak langsung masuk ke pintu lambung atau sphincter pylori atau famul mi'dah, tapi dibiarin apa? Diem dulu di lambung, dikeluarin 5 enzim, dihancuri dulu. Makanya kalau sedang makan jangan sambil minum. Habis minum jangan langsung makan. Kenapa? Ini dihancurin dulu. Subhanallah. Kalau kita kebanyakan air minum dan sambil minum sambil makan, habis makan langsung minum, apa yang terjadi? Air akan mengguyur makanan dan mengguyur 5 enzim, dan makanan belum hancur, akhirnya masuk perut me'dah atau famul me'dah, dan perut atau sphincter pylori itu pintunya sangat sempit dan lemah. Ketika makanan belum hancur, didorong, akhirnya apa? Pintunya akan rusak. Saat itulah terjadi namanya kolik abdomen atau al-qulanj bahasa Arabnya. Coba. Kedokteran modern sama klasik ternyata nyambung, ketemu di sini. Allah ciptakan sempurna, dan lambung punya 3 lapisan. Makanya kalau sakit mah gastritis, kena lapisan paling awal, dia langsung nyeri. Ketika nyeri, saatnya dia mengambil sikap. Pantangan jangan didatangi, nggak boleh lagi makan cabai-cabian misal, ya, nggak boleh lagi banyak mikir, stres misal, nggak boleh lagi makan minuman instan lagi misal. Karena sebagai alarm, ya, sehingga dia cepat berobat, sehingga cepat tertembel. Coba seandainya lambung cuma dindingnya 1 lapis, sakit, nyeri, luka, lubang langsung jebol, makanan langsung masuk apa? Rongga perut, nggak masuk usus. Coba betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika tidur tadi miring kemana? Karena lambung kita seperti huruf J, kesini dulu, sana. Kenapa? Miring kanan, jadi searah dengan liver. Coba kalau kita miring ke kiri, ada sisa makanan di lambung, akhirnya balik belum sempat masuk ke 2 denum. Ya jadi coba. Ajaib sekali. Ya, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh ya, kita gambar lambung kita seperti apa. Ini dari mulut dari atas, ini lambung kita nih. Coba. Jadi ketika makan, ini makanan dibiarin di sini. Ada 5 enzim yang akan menghancurkan. Amilase, ya, pepsin, HCl, amilase di mulut, ya. Apa pepsin, HCl, renin dan sebagainya. Ini menghancurkan makanan. Ini katakan nasi ini. Nasi masih separuh utuh karena ngunyah nggak halus, misalkan. Masih di sini. Ini apa? Daging ayam masih utuh nih di sini. Ya, ini makanan belum hancur, belum dihancurin 5 enzim. Ya, kemudian diguyur air. Berarti hancur apa belum? Ya, kemudian di sini ada famul me'dah, sphincter pylori. Pintunya 2 denum khusus. Ini pintunya lemah. Ketika belum hancur terus disodok. Sudah makannya pakai 5 jari. Ya, makan pakai 5 jari, kemudian makannya nggak dikunyah halus, masih didorong sama air. Akhirnya berjumlah di sini. Ini lama-lama rusak. Terjadilah kalau bahasa medisnya namanya apa? Kolik abdomen. Kalau bahasa Arabnya al-qulanj. Nyeri lambung yang sangat hebat. Iya. Nih, siapa yang salah? Saya sabar dengan takdir Allah dari sakit lambung saya. Yang disalahin takdir Allah, yang makan dia, Allah nggak makan. Yang disalahin takdir Allah, ya. Allah sudah mencatat, tapi kita lah perantara sebab yang menjerumuskan diri kita kepada malapetaka. Ada orang di zaman khilafah Umar bin Khattab, dia berkata, saya berbuat maksiat semua karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Umar ngambil pelepah kurma, dipukul lagi. Wah, gitu. Kenapa kamu pukul saya? Saya pukul kamu, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya kita juga punya sebab, ambil sebab. Ini penting makanya. Jadi apa? Ini coba lambung 3 lapis. Bentuknya lambung seperti J. Ada enzimnya, ada mulutnya ini itu dimasukin sini. Jadi kalau ini sakit itu alarm. Anda pola makan nggak benar. Lambung gastritis terus banyak apa lendir-lendir di lambung. Kenapa? Kebanyakan minum air. Minum air bukan pada waktunya. Nah, ya, ajaib. Nah, ini simpel sekali. Coba bayangin. Jadi untuk apa? Subhanallah, orang yang habis makan ngasih jarak minumnya, apa yang dia rasakan pertama kali? Alhamdulillah ya, perut saya nggak begah lagi. Coba
Berarti perut bekas kemarin apa? Kebiasaan buruk dari makanan dia. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Yakin loh ya. Mau bilang hepatitis B gak ada obatnya, HIV hoax. Ini Islam yang bicara, Nabi, wahyu. Dan kata Ibnu Qayyim, tibbun nabawi laisa kasa'ir tib. Tidak seperti ilmu kedokteran manapun, mau klasik, mau modern, mau alternatif, mau kedokteran modern maupun yang tradisionalnya, gak ada yang menyamai. Kenapa? Karena tibbun nabawi sumbernya langsung apa? Dari wahyu, meyakinkan dan pasti. Maka kita yakini HIV tetap ada obatnya. Cuman di sini ada hadis berikutnya. Alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu dan gak taulah orang yang gak tahu. Yang mengatakan ada obatnya karena dia sudah mencoba, sudah tahu, sudah teruji coba. Nah, itu ajaibnya gitu. Nah, yang bilang, oh ini gak ada obatnya, berarti gak beriman dengan hadis Nabi. Ada yang saya beriman dengan hadis Nabi, saya tahu HIV itu pasti ada obatnya karena Nabi yang bilang. Cuma saya belum tahu caranya kayak apa. Berarti belum disingkap oleh Allah untuk dia bagaimana ilmu untuk mengatasi satu penyakit HIV ini. Ya, Allah singkap kepada orang lain, belum tentu disingkap kepada terapis atau dokter yang lainnya. Nah, nggak ada ceritanya seorang ahli pengobat, mau modern mau klasiknya, tahu semua ilmu pengobatannya di muka bumi. Rahasia Allah, nggak mungkin. Tapi apa? Saling melengkapi. Dokter modern tahu pakai seninya dokter modern. Dokter klasik tahu seninya pakai dokter klasik. Dokter modern mungkin nggak tahu caranya HIV pakai cara yang satu ini. Dokter klasik tahu caranya yang nggak diketahui dokter misalkan. Dan itu saling melengkapi. Makanya antara dokter modern dan kedokteran klasik jangan saling celah, jangan saling mengki. Ya, tapi apa? Kalau ada saudara kita yang dokter melihat saudaranya pengobatan klasik, ya mereka bisa mengobati HIV, harusnya apa? Alhamdulillah, beban saya sebagai dokter amanah untuk mengobati manusia, merawat orang HIV ternyata diringankan dengan beban si bapak ini yang bisa melakukan terapi pada kasus HIV. Alhamdulillah, beban saya terkurangi. Ya, jadi dia bisa beribadah lagi. Alhamdulillah, kan enak seperti itu. Ajib, juga hidup rukun, tidak boleh saling menjatuhkan. Dia bisa mengobatin kanker tanpa operasi, dicari kesalahan-kesalahannya apa. Harusnya bersyukur, alhamdulillah ibu ini kanker payudaranya nggak jadi diangkat, nggak jadi apa mastektomi, ya jadinya apa hiasan di depan suaminya masih lengkap, dia tetap pede di hadapan suaminya, nggak perlu dirawat luka sampai 2 bulan sampai sembuh, nggak perlu dia ada resiko metastase di ketiak, di liver, nggak perlu dia dengan biaya yang mahal, nggak perlu dia coba kan aja kan enak, alhamdulillah dengan cara mudah dia. Beban kita dikurangi dan beban dia sendiri sebagai si pasien, klien, alhamdulillah murah meriah. Harusnya seperti itu, saling melengkapi, bukan saling mencela, saling memaki. Ini jebakan iblis bagi para pengobat, baik dokter klasik atau modern jika terjatuh dalam kesalahan seperti ini. Nah, harusnya apa? Allah memberikan Anda ilmu-ilmu pengobatan, amanah dari Allah untuk Anda bisa mengobati mereka dengan seni apapun yang Anda miliki, tanpa harus mencari seni pengobatan yang lain dari kesalahan mereka. Nasallahu afiyah. Kemudian disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, ya, ma'anzalallahu da'il anzalallahu shifa. Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Lafadznya lain berikutnya apa? Idza wafaqa dawa'ud bari'a bi'idznillah. Jika obat itu cocok dengan penyakitnya, maka dengan izin Allah sembuh. Contoh, ya, jika obat itu apa tadi? Cocok dengan apa? Jenis penyakit, maka Allah akan sembuhkan. Ini rahasia sangat besar. Cocok dari siapa? Sisi apa? Diagnosa. Ada orang sakit, diagnosanya salah. Ditegakkan diagnosa salah. Akhirnya obatnya juga salah. Berarti nggak cocok. Bisa jadi nggak disembuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ngambil sebabnya nggak pas. Ya. Bisa jadi diagnosanya cocok, tapi obatnya yang nggak cocok, juga nggak disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh, ya kita tadaburi,
Ibu-ibu sudah lewati masa pandemi COVID. Ya, ibu-ibu sekarang, dulu ketika awal pandemi COVID ada ucapan orang yang pernah kena COVID nggak akan kena COVID lagi. Bener nggak Bu? Orang yang sudah divaksin, di booster nggak akan kena COVID. Bener nggak? Orang yang sudah pakai masker 10 lapis nggak akan kena COVID. Bener nggak? Orang yang WFH 2 tahun nggak akan kena COVID. Bener nggak? Nah, mobilnya jaga jarak 10 meter pun nggak kena COVID. Bener nggak? Kena juga. Di sini kita tadabburi. Orang muslim harus mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran oleh orang yang berilmu. Ternyata ada satu sebab besar yang sangat penting yang perlu diperhatikan apa? Satu sebab nih. Ini sebab yang jarang dikupas. COVID, pandemi COVID, virus bakteri jamur suka dengan apa? Suasana apa? Saya sebutin. Kering, dingin, lembab, basah. Seringnya apa? Dingin, lembab. Itu paling disukai jamur, virus, bakteri. Berarti konsep yang sangat simpel ini, jangan buat tubuh Anda dingin lembab, selesai. Ya, kalau ada orang tubuhnya dingin lembab, apalagi dingin lembab sangat ekstrim, nggak heran ada orang kena COVID 1 hari keluarganya satu keluarga langsung meninggal semua. Kenapa? Tubuh mereka dingin lembab semua. Kenapa? Mereka satu dapur makannya sama-sama tubuhnya dingin lembab. 1 hari langsung meninggal. Kenapa? Karena dingin lembab yang sangat akan membuat apa? Virus sama bakteri berkolaborasi nyerang tubuh dia, dan lembabnya menyeluruh. Ya, otak lembab, pangkal lembab, hidung lembab, anak lidah lembab, tenggorokan lembab, jantung ikut lembab, semua tubuh lembab. Akhirnya menyebar dengan cepat. Dia bisa jadi korban yang sangat cepat. Ya, ada yang subhanallah kena long COVID. Ada yang kena, Masya Allah, semua varian COVID sudah dicicipin semua. Sehingga Masya Allah detik ini jadi apa? LC, lulusan COVID. Gamma kena, Delta, Zelta, Alpha, Omicron, kena semua. Kenapa? Karena tubuh dia dingin lembab. Dia nggak move on dari dingin lembab, tetap. Itu faktor dari luar. Kenapa? Karena makanan kita lah, kita jadi tubuh dingin lembab. Berikutnya, apa? Psikis kita. Semakin kita takut, berlebihan, panik berlebihan, saat itu akan semakin ngedon kondisi tubuh dia. Semakin buat darah dia apa? Semakin kental. Saat itu tambah kurang oksigen, otak tambah kurang oksigen. Ya, 5 detik otak kita nggak dapat oksigen, langsung mati otak ini. Subhanallah. Ini kalau kita lihat kita tadabburi. Nanti masuk dalam konsep buku ini. Ya, Anda bisa pelajari. Ya, kasus pada COVID ternyata ada cara simpel. Biidznillah. Ya, kalau dengan cara ini, dengan izin Allah, dengan cara yang mudah ini, Anda bisa menerapi COVID tanpa harus mengimpor 1.600 triliun. Ya, dari obat-obatan. Nah, coba Anda lihat konsep yang sangat mudah sekali. Ya, ini kedokteran modern. Kedokteran modern. Ini sudut pandang yang berbeda, tanpa kita harus apa? Mencari keaiban atau kesalahan masing-masing, cuma seni. Ya. Kedokteran modern, kalau ada virus dikasih apa? Antiviral. Kalau ada bakteri dikasih apa? Kasih antibiotik. Kalau ada jamur dikasih apa? Antifungal, anti jamur. Contoh, ada ibu permisi keputihan, dikasih apa? Nystatin, berendam, permisi dimasukkan alat vital. Ini contoh, ya. Tapi penyebab kelembapan keputihan apa? Makanan. Kalau kita kebanyakan makanan yang bikin tubuh lembab, permisi, alat vital wanita akan lembab terus. Kalau habis dikasih katakan nystatin atau antifungal, baik, kelembapan hilang. Hilang sampai kapan? Sampai efek obat habis. Tapi makanan masih tetap bikin dingin lembab. Maka pada saat efek obat habis akan kembali lagi jamuran atau keputihan. Itu contoh. Ya. Begitu pula bakteri dan virus. Ya, maka dokter modern melihat apa? Untuk membasmi mereka lah yang langsung dibasmi. Tapi kalau kedokteran klasik enggak. Ya, contoh ini virus COVID. Mana yang mau diserang COVID-nya? COVID-nya mau dibunuh susah. COVID-nya di tubuh sini kena, ya, di tubuh sudah kena dengan cara apa? Dikasih bom antibiotiknya tinggi,
sampai nggak ada antibiotik yang tertinggi di muka bumi selain antibiotik ini. Sampai adik saya wafat karena kena antibiotik yang kata dokternya nggak ada obat antibiotik di atasnya ini lagi. Ternyata apa? Paru-parunya terbakar dan meninggal. Coba. Nah, kenapa? Karena mau dibunuh virusnya, dicari terus. Padahal tubuhnya masih diubah, dia akan balik lagi. Virus kemarin COVID pandemi di mana terbang? Terbang di udara, bebas dia. Ya, mau mengunci pintu, dia bisa lewat bawah pintu tanpa ketok pintu. Lewat jendela, lewat atap, bisa saja. Dia akan mencari media di lembab. Maka dari teori klasik untuk menangani COVID diantaranya apa? Hilangkan media. Bukan hilangkan bakterinya. Medianya apa? Tubuh kita. Tubuh kita apa? Dingin, lembab. Makanya obat COVID yang viral waktu itu apa? Gustul Hindi, Habatu Sauda, minyak apa? Kayu putih. Ini semua sifatnya panas kering. Dingin lembab pasangannya apa? Panas kering. Coba. Simple. Jadi kalau media sudah dihilangi, misal tubuh dingin lembab, ini misalnya kondisi kita seperti ini kondisi normal. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Makanya nanti di hari kiamat kita akan diminta tanggung jawab semua. Alam musihla al-jismah, bukankah Anda semua telah kami kesehatan? Kata kami berikan sakit siapa? Kita yang bikin sakit. Kita lah perantara sebabnya. Tubuh kita sehat aslinya, sehat di sini. Makanya, thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Nanti di padang mahsyar akan ditanya tentang kenikmatan, termasuk nikmat sehat. Tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sering makan panas ketemu panas, panas ketemu panas akan muncul penyakit panas. Ya, akan muncul penyakit panas. Kalau sering kita dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit dingin. Coba. Dan COVID di sini sifatnya apa tadi? Dingin lembab. Berarti di sini. Ya, kalau dingin lembab berarti dikasih obat lawannya. Apa obat lawannya? Panas kering. Contohnya Gustul Hindi, Habatu Sauda. Biar apa? Tujuannya biar kembali ke titik sehat. Biar normal, itu simpel. Ya, kalau dingin tambah dikasih dingin, sudah kena COVID dikasih jus semangka, jus timun, udah tambah parah, tambah sesak. Tuh konsepnya. Kalau panas berarti kasih apa? Kasih dingin, biar kembali ke titik sehat walafiat. Ya, dalam keadaan apa? Tubuh dia yang seimbang. Ya, itulah Allah jami'an. Betul maksud apa? Rahasia untuk mengaplikasikan teori yang sangat simpel. Makanya dengan ini kita bikin mindset sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, kalau apa? Tahu caranya. Ya. Kapan hari kita diundang di Poltekkes, Kemenkes, Hangjebat. Kita pikir misi kajian ke mahasiswa ilmu gizi. Masuk ke ruangan, subhanallah, gak ada mahasiswa-mahasiswinya. Ternyata para profesor-profesor ahli gizi, udah usia 70 tahun, 80 tahun. Pak, Bu, Anda salah ngundang, wallah, saya gak pantas diundang di sini. Enggak, kami ingin dengar. Dengar apanya? Saya harus dengar dari bapak, ibu, bukan bapak dengar dari saya. Ya. Ternyata apa? Memang konsep Al-Quran, konsep hadis itu apa? Kalau nggak kita kupas, walaupun dia sudah belajar dari sisi ilmu dunia, tetap akan apa? Ini menjadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dari apa? Dari Al-Quran, dari hadis yang disampaikan. Makanya lomba-lomba perlu kita kupas. Nah, kenapa? Ilmunya sangat berbobot sekali. Kenapa? Al-Quran, Al-Hadis, ada rahasia besar di situ yang nggak bisa dientengin. Nah, kemudian di situ kemudian yang ke-13 Romawi 13 Romawi 13
Itu adalah kata pengantar dari beliau, Bapak Profesor Rahmat Sugih, ya. Beliau yang beri pengantar, dan alhamdulillah ini termasuk buku yang beliau sampaikan mudah dimengerti dan bahasanya simpel dan mudah untuk diaplikasikan. Alhamdulillah dengan izin Allah ada berapa banyak orang yang tadinya nggak punya anak jadi punya anak. Mandul 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun punya anak, hanya pola makan 2 bulan dibenerin. Apa penyebab gak punya anak mandul? Wanita ataupun laki, pola makannya gak benar sebelumnya. Kemudian ketika nikah, ternyata memberikan dampak kemandulan. Gara-gara makan tidak benar, kombinasi gak benar, makan di jam gak benar, kualitas makan gak benar, ya. Kemudian makan di jam-jam yang bukan direkomendasi untuk makan, ya. Kemudian makan yang gak boleh untuk digabungkan, misalkan. Akhirnya apa? Mengacaukan hormon, termasuk hormon kesuburan. Dan yang kedua, menyebabkan pembuluh darah kental, dimer terlalu tinggi. Kenapa? Darah inilah yang akan membentuk sel sperma dan sel ovum. Sedangkan darah tadi mengambil nutrisi dari apa? Usus yang makanannya notabene gak benar. Jadilah darah yang tidak sehat. Makanya bukan hanya you are what you eat. Bukanlah Anda seperti apa yang Anda makan. Bukan hanya itu. Yang kami alami, kami lihat dari lapangan, bahkan you and your baby and your fetus are what you eat. Anda dan janin yang ada dalam perut Anda adalah seperti yang Anda makan. Ternyata subhanallah, ya, pertama orang mandul ternyata sebabnya apa? Hormon kacau dan kentalan darah terlalu tinggi. Jadi apa? Nggak hamil-hamil. Kedua, kalaupun sudah hamil sering terjadi. Setelah hamil, dokternya berfatwa ini janin nggak berkembang, harus digugurin. Padahal dia lama nggak punya anak, ya, harus digugurin. Sedangkan si ibu nggak ridho kalau anaknya digugurin, walaupun janinnya nggak berkembang. Akhirnya ibu mengambil sebab apa? Pola makan diperbaikin biar nggak bikin darah kental dan darah sering didonorin atau dibuang dengan cara difasdu. Tiba-tiba janinnya berkembang. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Nah, kemudian subhanallah ada yang kena kanker payudara, ada yang sudah kanker stadium 3B, stadium 4. Pola makan betul-betul strict, no cheating, dengan izin Allah kankernya sembuh. Ya, ada yang subhanallah ketumbean, pola makan hanya 1 pekan, ketumbenya hilang. Ada yang kaki retak-retak, kaki retak-retaknya sembuh dengan pola makan. Ada yang kena ganglion, bengkak-bengkak sesuai jalur saraf. Ya, kalau dioperasi melelahkan. Pakai pola makan subhanallah ternyata sembuh. Coba lanjut. Maka yang 90% penyebab penyakit adalah makanan. Makanya ini penting untuk kita kupas, kita ulas, kita bahas. Dan sekali lagi banyak lagi yang sudah mencoba dan kami nggak perlu sebutkan, ya. Dan biar apa? Kenyataan yang berbicara, ya. Nggak perlu dipamer-pamerkan, oh ini sembuh dari ini, udah sembuh dengan izin Allah. Itu hanya perantara sebab yang ringan, murah meriah. Ajib. Coba ibu kalau pakai pola makan ini, coba ajib nanti. Jangan gabungin protein hewani sama protein darat. Jangan gabungin protein darat sama protein darat yang lainnya. Jangan makan daging sama minum susu. Jangan susu sama buah. Jangan buah sama daging. Habis makan kasih jarak. Sambil makan jangan sambil minum. Nanti akan kita bahas. Subhanallah, ya, walaupun itu bukan dari Nabi SAW, ternyata apa? Kedokteran klasik sudah meneliti. Dengan ini Anda apa? Ekonomis, ya, efisien, efektif, higienis lagi. Coba bayangin. Makan, jadi protein hewani nggak usah banyak-banyak. Justru ketika ibu punya keyakinan, saya hari ini pagi mau belanja ayam, kambing, udang, kemudian telur asin, kemudian bebek, kemudian ikan asin, ya. Biar apa? Suami sama anak saya sembuh semua, mertua sembuh, bapak ibu saya sembuh dan sehat semua. Salah. Justru dalam teori klasik, justru ini Anda meracuni keluarga Anda. Ya, cukup pilih satu protein hewani, cari lawannya. Misal Anda cari menunya bebek, bebek itu sifatnya panas, ya, maka pasangannya jangan nasi, karena nasi juga panas. Bebek sama sayur salad, contoh. Ya, makan malam pengen nasi, oke, nasi panas, cari lauk hewani dingin, ya, ikan misalkan. Ikan bukan ikan cumi-cumi,
bukan kepiting, bukan lobster. Ikan maksudnya model tuna, ikan kembung, ya, mau ikan emas, gurame itu ikan. Dan ikannya bukan ikan asin. Kalau ikan asin sudah berubah menjadi panas, masih tambah sambal terasi lagi, asin lagi, panas banget jadi. Nah, subhanallah. Jadi apa? Justru murah meriah. Anda belanja satu protein hewani, tinggal cari pasangannya. Udah, simple. Kalau Anda, saya mau belanja semua protein hewani, nanti anak-anak sama suami tinggal milih. Tidak bisa, itu fitnah besar bagi mereka. Ya. Mau nggak dicoba, nanti dalilnya mubazir. Mau nggak dicoba, kasihan yang masak. Jadi mending hari ini tentukan satu keluarga mau lauk hewani apa, besok apa, kan aja. Ini simple banget. Anda sehat tanpa harus diet. Ini bukan diet ini, hanya pola makan diperbaiki. Ya, kalau orang obesitas pakai diet, hidup sekali dibikin susah. Ditempel di dinding, Anda boleh makan kalori sehari sekian, protein sekian, ya, kemudian karbo sekian. Ya Allah, hidup sekali bikin susah betul. Tinggal pilih makan panas dingin, selesai. Nah, simple sekali. Anda mau traveling, mau touring, mau trekking, mau hiking, mau apa, ya silahkan. Yang penting apa? Ada panas, ada dingin. Itu simple banget, wow, simple banget. Nah, tinggal kita mau melakukan apa enggak. Nah, ini kata pengantar dari beliau. Kemudian yang berikutnya juga ada kata pengantar, ya, dari Bapak Arjuna Wibowo Rianto, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, lanjut atau cukup, Bu? Cukup aja ya, tanya jawab aja ya. Baik, karena ini kita akan masuk bab yang baru, ya. Pelan-pelan aja, yang penting dikuasai. Hadis tadi ada mananya loh ya. Ibu bisa berdakwah dengan dalil-dalil yang tadi, ya. Bisa jadi antara satu ustadz sama ustadz lainnya nggak akan ada ceritanya pembahasan sama, pasti ada bedanya. Dan semua sumber ilmunya juga ngambil sana dari Madinah, sana dari Mesir, sana dari Yaman, semua ada seni untuk menyampaikan, ya. Maka apa? Jangan lupa catat, ya, ilmunya apapun catat tuh, kemudian disampaikan. Kenapa? Ilmu semacam ini bisa jadi Anda nggak dapat di tempat yang lain, ya, dan berbeda-beda. Nah, dan ilmu ini ya seperti contoh aja, ada dosen bahasa Inggris suruh nerjemahkan apa? Kedokteran Inggris, bahasa kedokteran. Kacau semua itu terjemahan orang bahasa Inggris. Karena beda. Sama, ada ustadz bahas kitab sama ustadz bahas kitab yang materinya ilmu pengobatan, nggak masuk. Saya lihat kitab-kitab Tibbun Nabawi yang sudah beredar di Indonesia, banyak yang menerjemahkan nggak cocok dengan yang diharapkan. Contoh tadi, ekor kambing apa? Tadi yushrab ala riq, diminum ketika perut kosong. Namanya diminum berarti dibikin kuah yang paling bagus. Ya, ekornya dibikin kuah tanpa banyak bumbu, nggak usah dikasih temulawak, kasih serai, nggak usah. Udah yang ada, udah. Kenapa? Orang Arab pengobatannya apa? Satu penyakit, satu sifat obat. Kalau orang Cina enggak, COVID ada 7 herbal. Isinya ada 7 herbal. Satu untuk paru-paru, ini untuk usus. Kalau orang Arab enggak, pengobatan klasik, kata Ibnu Qayyim, satu penyakit, satu sifat, kasih satu sifat obat. Jadi enggak usah banyak-banyak. Kalau kustul lindi, enggak usah kustul lindi sama habatus sauda, selesai. Nah, itu contoh. Kemudian seperti ini pengobatannya di Yushrab al-Rid, pernah kami dapati buku terjemah. Bahkan padahal ini buku terjemah Tibbun Nabawi terlaris dan terbaik. Kami lihat cara menerjemahkannya aja salah. Yushrab al-Rid, ya, diminum al-Rid. Al-Rid diartikan dengan apa? Diartikan dengan ini ekor kambing dikonsumsi dengan buah apa gitu. Padahal artinya al-Rid, kalau orang Arab asli, al-Rid itu apa? Makan ketika perut kosong. Ala itu di atas, ya. Kalau di atas sesuatu, rik itu ludah. Berarti apa? Mau makan ludah, ya kan? Padahal artinya nggak bisa letterlock seperti itu. Kita harus kembali ke orang Arab. Kalau kamu bilang ala rik, artinya apa sih? Artinya ketika perut kosong, itu ala rik, ya. Itu insya Allah jangan lupa selalu dicatat selalu faedah yang Anda punya. Silakan di-share ke WA. Satu hadis ini ada makna ini. Itu penting. Dakwah. HP digunakan yang perkara HP mubah akan menjadi nilai ibadah kalau Anda gunakan untuk kebaikan. Agar menjadi nilai maksiat kalau Anda gunakan untuk
maksiat dan menyebarkan maksiat. Nasallahu afiyah. Itu saja sekaligus terakhir insyaallah untuk tanya jawab, silakan. Iya. Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Atau ini aja? Masih ada dulu. Apa? Tadi Pak Ustadz mengatakan kalau lagi sakit mau minum obat mesti kosong dulu, nggak boleh makan. Iya. Sedangkan dokter menyarankan mesti ada dasaran makan dulu sedikit supaya lambung tidak sakit. Nah itu gimana itu Pak? Iya. Jadi kan mesti dipaksa atau roti atau Iya. crackers atau apa? Gitu. Pertanyaan bagus. Ya, lihat dulu kalau obatnya yang dikonsumsi model-model diclofenac, model-model NSAID, itu obat yang apa? Bakal iritasi lambung. Ya kan kita sebelum makan ada yang sebelum sudah makan. Ya, ada yang sebelum makan sudah makan. Ya, kalaupun sesudah makan perlu dikasih jarak, nggak boleh langsung. Ya. Karena kalau kita topiknya obat kimia, pertanyaan ibu seperti ini. Ya, tapi kalau pertanyaannya obatnya obat herbal, lain cerita. Ya, lihat dulu lambungnya. Lambungnya sifatnya panas apa dingin? Kalau lambungnya sifatnya panas, herbalnya dingin. Misalkan lambungnya panas, herbalnya timun. Misal, karena timun dingin. Kalau makan timun, lambungnya tambah sakit, berarti lambung dia dingin. Berarti herbal lambung dia adalah jahe merah, bukan timun. Itu sudut pandangnya berbeda, ya, dan sangat simpel sekali. Untuk kalau kita konteksnya ibu tanyakan ada obat kimia, lihat dulu kalau seperti obat nyeri sendi rata-rata bikin lambung perih, ya obat seperti radang antiinflamasi, misalkan prednison, dexamethasone itu bikin perih, berarti apa? Kasih pelindung dulu lambungnya. Ya, misalkan kasih roti yang aman, kasih roti gandum, ya, biar lebih dingin karena gandum sifatnya dingin, kalau tepung sifatnya panas, yang kata Bapara. Ya, maka konsumsi dulu. Kalau obatnya lebih aman lagi, misalkan sebelum makan minumnya obat sakit mah, habis makan baru minum obat kimia yang tadi mengkhawatirkan terjadi iritasi pada lambung. Itu misalkan kalau kita bicaranya konsep obat kimia, ya, maka contoh kalau ibu makan timun lambungnya dingin, berarti lambungnya sifat apa? Sifatnya lambungnya apa? Ya, ibu makan timun tambah nyaman, berarti lambung ibu sifatnya apa? Betul. Kalau ibu makan timun, ibu tambah mual, berarti lambung ibu sifatnya apa? Tuh konsep mudah sekali. Iya, simpel banget makanya. Alhamdulillah tadi ada beberapa orang datang, alhamdulillah Ustaz, pasien kami, ya pasien bekam, nanti kami aplikasikan panas dingin juga, alhamdulillah banyak sembuh. Kadang juga ada beberapa ibu-ibu datang ke rumah, ya Allah ada orang kencing manis sama darah tinggi, pola makan panas dingin diaplikasikan, 5 hari saja langsung obat kencing manis darah tinggi langsung ditinggalin. Coba kita pede dengan makanan kita, kenapa kita nggak pede? Makanan kita jadikan obat. Kalau Anda tidak menjadikan makanan Anda sebagai obat, Anda jadikan makanan Anda sebagai sumber penyakit, maka setiap hari Anda akan minum obat dari apotik sehari 3 kali. Makanan obat apotik jadi menu makanan Anda. Kalau Anda tidak menjadikan makanan sebagai obat. Nah, jadi kalau makan pikir-pikir dan lihat, ini makanan untuk saya bukan. Ini cocok nggak di jamnya? Nanti ya jamnya yang kita bahas. Ini makanan ini kira-kira bikin saya sehat atau tambah sakit? Ini halal apa haram? Itu kebiasaan Nabi melihat. Nabi ketika ditawari daging kadal Arab, daging kadrun, ya, Nabi nggak mau makan. Dan dibiarkan sahabat makan halal, tapi apa? Karena Nabi jijik dengan kadal Arab, Nabi nggak mau makan. Ya, Nabi lihat makan disukai apa nggak disukai. Kenapa? Kalau kita memaksakan makanan yang nggak kita sukai, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Misalkan di sini ada Bu Yusi, misalnya Bu Yusi diundang di rumahnya Bu Yeni. Bu Yeni makan untuk makan siang, undang Bu Yusi. Makanannya hidangannya apa?
ceker ayam, usus ayam, kepala ayam, lidah sapi, hidung sapi, telinga sapi, kemudian usus sapi, semuanya daleman semua. Ya, sedang Bu Yusinya takut mau makan itu dan nggak tega. Mau makan kaki ayam, ingat kandang ayam dan baunya kandang ayam. Ya, mending nggak usah dimakan daripada alasannya apa? Saya nggak tega kalau nggak dimakan. Itu salah, bukan bimbingan Nabi. Mending, mohon maaf, saya nggak bisa. Ya. Daripada memaksa makanan, akhirnya, aduh rasanya kok gini. Akhirnya mencela makanan, jadi dosa. Dari sisi agama, dosa. Dari sisi dunia, akhirnya apa? Antara otak, keinginan, dan lambung gak berjalan bersama. Habis makan, langsung muntah. Habis makan alergi, habis makan diare, habis makan pusing, habis makan gatel. Berarti apa? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu Bu ya? Masya Allah. Ya, ada yang lain? Mari Bu. Lagi kedua Ibu. Assalamualaikum Ustaz, suami saya udah hampir 2 minggu itu drop, jadi kayak mahal gitu. Apakah dari seperti jeruk juga nggak boleh atau apa saja saja? Tapi udah makan obat tertentu juga tetap aja kasih mual. Iya. Ini ajaib ya. Sejak awal pandemi, subhanallah 80% yang berobat itu orang GERD. Ya, kenapa? Terkait dengan psikis. Bisa jadi suami ibu gak move on dari rasa sedih, ada stresor, ya, gak move on dari rasa takut, atau mungkin ada dendam, atau mungkin memikirkan urusan dunianya. Ya, alhasil ini perlu diobatin, kejiwaannya perlu diobatin. Ya, GERD ini kalau kita lihat sifatnya panas sama dingin. Kau tahu kalau panas? Kau tahu kalau dingin? Nah, dia sifatnya panas. Pertama GERD itu di antara pemicunya juga sedih. Sedih sifatnya panas sama dingin? Panas. Lihat, dia tensi ikut naik, tidak bisa tidur, asam lambung naik. Kemudian permisi ya, tanyain, kepala kelingan nggak Pak? Telinga berdenging apa enggak Pak? Ya, mata kabur apa enggak? Sering pipis apa enggak? Tangan bergetar, tremor apa enggak? Mulai goyang apa enggak? Itu tanyain. Kalau itu ada, berarti memang ada apa? Kejiwaan yang dia simpan. Ya, saat itu apa? Selain lambung dia kena, yang terkena juga ginjalnya. Apa? Tenaga di ginjal mulai down. Nah, ini makanya GERD kalau dibahas teori kedokteran modern lain sama kedokteran klasik. Ya, orang kalau sedih ginjalnya semakin dibakar tenaganya. Kalau ginjal dibakar tenaganya, lama-lama habis nggak tenaganya? Habis kan? Ginjal itu seperti busi bagi kendaraan bermotor. Jantung itu layang karburator. Busi itu memberi percikan api ke karburator untuk bisa menggerakkan mesin. Dan ginjal ini juga memberikan api kepada apa? Kepada jantung untuk bisa memutar peredaran darah. Subhanallah, kalau ginjal ini terlalu banyak sedih, dibuang apinya, berarti api tambah kecil enggak? Ketika api tambah kecil, percikan api ke jantung semakin kecil. Maka saat itu hentakan darah ke seluruh tubuh akan melemah apa kuat? Melemah. Jangan ngayal kalau suami bisa melayani istri di malam hari. Kenapa? Dia sudah hilang tenaganya karena kesedihan, karena GERD-nya. Ya, kemudian apa? Itu ke arah bawah, alat vital dia juga nggak maksimal. Kenapa? Darah nggak bisa numpang kemana-mana. Kemudian ke alat gerak atas dan ke otak. Lihat, dia akan merasakan apa? Kok sering lupa ya akhir-akhir ini? Kenapa? Asupan darah ke otak juga kurang. Ya, kemudian telinga berdenging. Telinga berdenging bukan karena kurang vitamin B6. Ya, bukan karena habis minum obat-obatan TBC dan sebagainya. Ya, bukan karena ibu minum obat apa? Diuretik, bukan. Tapi karena asupan darah ke otak berkurang karena api ginjal sudah melemah. Mata ikut kabur. Ya, kepala kelingan. Ya, kemudian pipis terus, tangan bergetar, itu satu paket. Jadi diobati apa Bu? Psikisnya diobati. Tanyain, Pak ada apa sih? Ya, kalau punya sesuatu faktor kesedihan, nih move on dari sedih. Dendam, move on dari dendam. Panik, move on dari panik. Ini sudah berlalu, apalagi kau pikirkan Pak? Sekarang sudah kerja lagi, gaji sudah naik, apa yang kau pikirkan Pak? Nah,
Kemudian yang berikutnya juga tadi apa? Pola makan diperbaiki, termasuk pola makan panas dingin. Insya Allah itu Bu ya. Nah, terus ibu sering sediakan untuk suami kalau bisa nanti apa? Rendaman gandum utuh. Gandum utuh sifatnya dingin untuk menghilangkan kesedihan. Coba Nabi sebutin, mana ada kedokteran obatnya sedih makan gandum, nggak ada. Tapi Nabi sebutkan, kata Nabi apa? At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu ba'dil husni. Hadis Jabir riwayat Imam Muslim. Talbin ataupun gandum itu untuk merilekskan jiwa dan menghilangkan rasa sedih. Harus beriman sama Nabi. Praktekkan teori ini. Ternyata dibahas oleh kedokteran Cina, gandum itu adalah tonik bagi ginjal. Penguatnya ginjal yang sudah melemah karena sedih tadi. Teori klasik sama teori Nabi ternyata klasik Cina juga nyambung juga coba. Itu Bu ya, bisa dipahami ya. Nah, ibu jadi dokter di rumah Anda, obati suami Anda. Mari Bu. Oh ya Bu, mari. Waalaikumsalam. Iya. Ayam negeri dengan ayam kampung itu yang panas dingin mana? Sama telur juga, telur itu kan sekarang disuntik. Iya. Baiknya ayam kampung atau telur ayam. Nah, siap. Sama-sama. Ayam kampung sama ayam potong sama-sama panas. Cuma ayam kampung lebih panas. Makanya ayam kampung Anda lihat dagingnya lebih hitam atau lebih putih? Nah. Dan ayam potong sifatnya juga panas. Cuma dia bahayanya bahan kimia apa adalah ayam potong. Ada subhanallah orang tinggal di Jakarta, jantung dan livernya sakit. Ternyata apa? Subhanallah ajaibnya, setelah bapak ini sakit, pulang kampung dengan izin Allah, sehat di kampung. Ternyata apa? Di Jakarta setiap hari makan ayam potong. Pulang kampung sehat lagi. Itu diantaranya Ibu ya. Jadi ayam potong sifatnya apa tadi? Tapi panasnya lebih panas dibanding ayam potong. Ayam potong panasnya ayam kampung lebih daripada ayam potong. Kemudian telur. Telur ya. Telur itu kuningnya sifatnya panas dan putihnya sifatnya dingin. Telur itu kuningnya sifat panas dan putihnya dingin. Makanya orang yang kolesterol nggak boleh makan kuningnya telur. Kenapa? Kolesterol panas, kuningnya panas. Very simple. Putihnya nggak apa-apa. Kalau dia punya masalah apa? Punya masalah sifat panas. Dia punya kolesterol, punya darah tinggi. Kalau makan telur, putihnya aja. Tapi kalau kita sehat-sehat, kuningnya sama putihnya nggak apa-apa. Gitu. Itu Bu ya. Dan ini teori unik dibahas oleh kedokteran Arab klasik. Nah, sudah disebutin semuanya. Betul. Jadi kalau ayam kampung doang sifatnya panas. Dan kata Ibnu Qayyim, bukan kebiasaan Nabi kalau makan cuma satu sifat. Harus kombinasi dua sifat. Itu kebiasaan yang disebutkan Ibnu Qayyim. Pernah dilakukan Nabi tapi sangat jarang. Contoh, kalau misalkan dua sifat kurma sama timun. Misal, kalau ibu nyebutin ayam berarti ayam sama sayur salad, ayam sama timun, ayam sama labu siam, ayam sama labu kuning. Itu contoh. Itu Bu ya. Semoga ibu panjang umur, fitaatillah. Ya, berikutnya Bu. Belum ada ya? Baik. Cara antara makan dan minum itu berapa menit? Iya. Terus yang kedua, makanan lembab itu apa aja? Makanan apa? Makanan lembab. Oh, baik. Baik. Antara makan dan minum berapa waktu ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita tanya dalil, nggak ada dalilnya. Karena ini teori dari kedokteran Arab klasik dan tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi. Tetapi kedokteran modern melihat standar makan yang terbaik adalah minimalnya setengah jam setelah makan. Kalau Anda belum terbiasa, coba dulu setengah jam setelah makan. Kalau Anda alasannya tersedak, cukup minum sedikit. Bukan alasannya tersedak, air 1 liter dihabisin. Itu namanya cari dalil. Nah, cukup sedikit ya, berapa teguk selesai. Untuk minum banyaknya nanti dikasih jarak. Nah, kemudian apa tadi berikutnya? Makanan lembab itu apa? Makanan lembab ya.
Kalau kayak durian itu lembab, panas lembab. Durian panas lembab, kelengkeng panas lembab. Kemudian pisang juga panas lembab. Nah, kalau yang lembab saja, kalau semangka itu dingin lembab. Semangka dingin lembab. Ya. Baik. Nanti bisa kita link daftarnya deh. Iya. Nah, tadi cukup insya Allah. Ya, persiapan salat asar sekali lagi. Ya, jangan lupa Bu, Ibu menuntut ilmu syar'i juga. Sebarkan ilmu ini, ya, sebar seluas-luasnya. Dan ini juga materi dakwah Ibu, baik untuk keluarga muslimin, muslimat, ataupun non muslim sekalipun. Ya, ini termasuk apa? Dakwah kesehatan juga termasuk dakwah di garda terdepan. Karena banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita hanya bilang indah ya agama Islam, agungnya agama Islam. Ya, sempurna. Bagaimana tidak? Kita diajarkan dari masuk kamar mandi, bagaimana cara bersuci, sampai diajarkan bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata, ya. Dan semoga Allah jaga kita semua, semoga Allah istiqomahkan kita di atas ibadah, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.